Selamat pagi, Pak Antoni Rahman. Selamat pagi Pak Arif. Kabar baik ya? Alhamdulillah Pak, kabar saya sangat baik sekali. Alhamdulillah. Sudah sarapan Pak ya? Ya sudah Pak. Sudah. Oke. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di pendampingan individu kelima Pak ya. Tuh. Dan mudah-mudahan nanti diberi kelancar hingga akhir pendampingan kita ini dan hingga ke Lokakarya 7 nanti. Amin, amin. Oke. Untuk yang di awal pertemuan kita ini Pak ya, saya akan menjelaskan sekilas terkait tujuan PI 5 kita ini. Oke. Yang pertama kita akan berdiskusi bagaimana progres dari pembelajaran daring Pak Antoni di LMS. Itu kemudian dan tak terlupa juga saya ucapkan terima kasih sudah belajar di daring, kemudian di kegiatan rukol hadir terus Pak ya, tanpa absen, meskipun ada sedikit keterlambatan ya. Itu adalah manusiawi karena kita tidak tahu kegiatan kita di luar seperti apa gitu. Dan untuk kali ini saya akan meminta Pak ya, jadi meminta hasil observasi pembelajaran dengan sejawat Pak Tony yang sudah dilakukan, dan nanti di sebelum sesi penutup nanti Pak Tony akan melakukan dialog bersama rekan sejawat ya, siap Pak, yang sudah disupervisi, dan nanti Pak Tony akan berdiskusi terkait pasca observasi supervisi akademik. Siap. Nah, oke. Kita selanjutnya ke bagian pendampingan individu 5 ini, yang ke bagian ini Pak. Yang pertama kita akan berdiskusi terkait penerapan aksi modul 3.1. Untuk memudahkan kita berefleksi, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Pak Tony. Baik Pak. Oke. Yang pertama, berdasarkan hasil pemetaan Pak Antoni yang sudah lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan? Nah, ya, mempengaruhi proses. Nah, oke, silakan. Oke, baik Pak, terima kasih. Kalau berbicara tentang itu, tentu ini sangat berpengaruh Pak ya. Memang sebelum saya belajar di pendidikan guru penggerak ini, saya sebenarnya belum pernah mengenal istilah ini. Tapi alhamdulillah setelah belajar ini, saya jadi mengetahuinya, dan terus terang Pak, hasil pembelajaran itu sangat berpengaruh sekali terkait dengan bagaimana kita mengambil keputusan itu. Nah, artinya kenapa ini saya katakan sangat berpengaruh, karena dengan menggunakan metode yang kita pelajari itu, tentu ini menjadi sebuah patokan dan dasar bagi kita di dalam mengambil keputusan itu Pak. Jadi seperti itu Pak, sangat berpengaruh sama sekali. Oke. Kemudian apa yang menurut Pak Tony nih yang sekiranya masih perlu untuk dikembangkan? Memang Pak, di dalam hal-hal yang perlu dikembangkan itu tentu banyak ya Pak ya. Tidak ada yang istilahnya di dalam istilah belajar itu tidak ada istilah kata selesai. Nah, tentu di dalam pembelajaran itu yang pertama adalah tentang bagaimana kita bisa memahami secara utuh terkait dengan 4 paradigma, terus juga 3 prinsip, dan juga 9 langkah untuk mengambil keputusan dan pengujian keputusan itu. Nah, tentu dalam setiap aspek di dalam pola 439 itu tentu semuanya harus dikembangkan terus Pak, karena memang dinamika di dalam dunia pendidikan ini yang namanya dilema etika, yang namanya segala sesuatu yang berkaitan dengan bujukan moral itu selalu berbeda-beda, dan tentu di dalam menyikapi itu juga kita juga akan melihat daripada pola 439 itu tadi Pak. Dan secara keseluruhan memang semuanya harus perlu ditingkatkan lagi Pak, agar lebih tajam lagi bagi kita sehingga dalam mengambil keputusan itu. Jadi untuk mempertajam dalam setiap proses pengambilan keputusan dengan seiringnya waktu berjalan Pak ya. Betul Pak. Jadi semakin banyak kita yang namanya masalah kan pasti Pak, ada terus. Betul. Nah, kita berharapnya nggak ada masalah, tetapi pasti aja masalah. Nggak ada yang nggak ada punya masalah, Pak. Pasti ada. Ya betul.
Jadi di situ semakin banyaknya masalah kan pasti beraneka ragam gitu ya. Betul. Jadi membuat kita selalu untuk berproses. Nah, dari 439 itu kan kita semakin tambah ilmu, tambah wawasan. Nah, setiap prosesnya kan nanti akan mengarah ke ya apa namanya, solusi yang baik. Betul. Nah, dan yang pasti dalam proses itu harus ada pihak-pihak yang terkait. Betul. Nah, seperti itu. Oke, kemudian Pak, apa ya hal yang menurut Pak Tony ini mendukung keberhasilan dari keputusan yang sudah diambil seperti apa? Terkait dengan keberhasilannya Pak ya, di dalam faktor-faktor pendukung di dalam keberhasilan pengambilan keputusan itu, tentu Pak yang pertama adalah kita berkolaborasi. Kolaborasi dalam hal ini adalah ada kepala sekolah, ada rekan-rekan sejawat, baik itu wakak kurikulum, baik itu wakak kesiswaan, tergantung daripada permasalahan yang kita hadapi. Nah, terkait dengan faktor-faktor itu Pak, tentu tidak lupa juga kita di dalam menganalisa setiap permasalahan itu adalah dengan menggunakan pola 439 itu tadi. Nah, sehingga pola 439 ini bisa kita jadikan acuan bagi kita pihak sekolah, dan tentu juga artinya kolaborasi antara setiap elemen yang ada di sekolah ini, baik kepala sekolah, wakak kurikulum, dan termasuk juga rekan-rekan sejawat Pak. Jadi itu faktor pendukungnya Pak di dalam keberhasilan itu. Jadi di situ setiap proses pengambilan disaksikan atau mungkin sesuai dengan kesepakatan Pak ya. Betul Pak. Ya. Oke, kemudian terkait pengalaman ya dalam waktu dekat atau mungkin sebelum mengikuti guru penggerak ini, mungkin ada yang perlu diceritakan Pak? Terkait dengan pengalaman ini Pak ya, kebetulan pengalaman ini memang real, ternyata ada Pak. Bukan pernah, tapi sering kita alami, ya, bahkan ini selalu selalu berkesinambungan dari tahun ke tahun, hari ke hari dan sebagainya. Nah, terkait dengan dilema etika ini Pak, yang paling sering terjadi itu adalah antara pihak sekolah dengan peserta didik, dengan murid. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kebetulan posisi sekolah kita ini adalah yang ada di desa, yang mana desa ini adalah mayoritas petani dan pekebun Pak, untuk orang tua wali, orang tua murid dari peserta didik kita. Nah, kenapa saya katakan ini dilema etika? Karena kadang-kadang Pak, ada orang tua yang datang ke sekolah ini untuk meminta izin ke sekolah untuk anaknya, dengan alasan bahwa anak ini nanti akan dibawa oleh orang tuanya di dalam kurun waktu tertentu untuk membantu orang tuanya bekerja. Nah, sebenarnya kita tidak pernah melarang anak ini bisa membantu orang tuanya, hanya saja dilemanya adalah anak ini bukan dibebankan sih, tetapi diwajibkan, diharuskan untuk membantu orang tuanya, sementara di dalam waktu yang diminta untuk diizinkan itu berkaitan dengan jam waktu mereka mengajar. Kita sudah sering, sehingga kita menjadi dilema di dalam memberikan keputusan itu. Kenapa saya bilang dilema? Karena di satu sisi anak ini bekerja membantu orang tuanya, ini berkaitan dengan bagaimana mereka memenuhi kehidupan, biaya untuk mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari, kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi di sisi lain juga anak ini memang membutuhkan, di usia-usia itu memang membutuhkan yang namanya pendidikan Pak. Nah, makanya kita selalu menyarankan kepada orang tua melewati komite dan lain-lain untuk memberikan pengertian kepada orang tua. Tetapi yang namanya di desa ini Pak, kita bisa memaklumi itu. Nah, sehingga sampai sekarang pun itu menjadi dilema etika yang lumayan menguras energi kita Pak untuk menyelesaikan itu. Jadi itu Pak. Terkait murid yang membantu orang tua Pak ya. Betul Pak. Ini dari persentase itu jumlah siswa itu kira-kira berapa persen? Kalau persentase itu Pak, di sini kalau boleh saya kalkulasikan itu berkisar antara 70 sampai 80% peserta didik kita itu Pak, rata-rata mereka membantu orang tua mereka bekerja Pak. Seandainya hanya sekian persen saja, mungkin ini tidak terlalu berat bagi kita, tetapi karena ya hampir mayoritas, saya katakan seperti yang saya katakan di awal tadi, karena memang orang tuanya di sini mayoritas rata-rata adalah petani dan pekebun. Jadi kurang lebih sekitar 80-an%. Ini terkait dengan kehadiran siswa bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak, kalau kita lihat
dari minat siswa untuk sekolah, dan ini bisa kita tinjau dari dari tingkat kehadiran siswa, Pak. Siswa ini sebenarnya antusias sekali, Pak, di dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Nah, hanya saja kebanyakan ada siswa yang tidak hadir itu karena memang keadaan yang memaksa. Keadaan yang memaksa itu tadi bisa jadi karena yang pertama mereka harus ikut membantu orang tua, lalu yang kedua juga mungkin karena faktor alam, Pak. Karena di sini yang namanya banjir dan sebagainya itu tidak bisa kita hindari, sehingga ketika banjir terjadi, ini akan memutus arus penghubung antara desa mereka, tempat tinggal mereka menuju ke sekolah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi tidak ada masalah, Pak, ya, tentang kehadiran ya, Pak, ya? Betul, Pak. Kalau untuk kehadiran, saya rasa kalau dilihat dari kehadiran siswa itu, alhamdulillah, Pak, tidak ada yang mengkhawatirkan. Oke, kemudian ini seandainya ini berarti nggak ada masalah, Pak, ya? Betul, Pak. Ya, seandainya di sini ada salah satu siswa misalnya lebih banyak bekerja di jam belajar, seperti apa, Pak, untuk proses pengambilan keputusannya? Biasanya, Pak, kita akan antisipasi itu terkait dengan hal yang seperti ini. Biasanya kita akan berkoordinasikan dulu dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas. Karena kita bisa memahami hal-hal yang seperti ini, bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tetapi seringnya untuk mengatasi hal-hal seperti ini adalah kita melakukan yang namanya kunjungan rumah, Pak. Kunjungan rumah, yang mana kunjungan rumah itu melibatkan kepala sekolah, melibatkan wali kelas, melibatkan guru mata pelajaran, termasuk guru BK. Ya, home visit, Pak, ya? Iya, home visit, Pak, untuk kunjungan ke rumah-rumah itu. Sebelum home visit itu apakah ada pemberitahuan untuk? Ada, Pak. Karena kita gini, di sekolah ini kita biasanya untuk monitoring dan evaluasi guru itu kita lakukan bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Cuma seringnya adalah 1 bulan sekali, karena di dalam 1 bulan sekali ini yang paling sering kita bahas itu adalah terkait dengan tingkat kehadiran siswa. Artinya bahwa ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan tingkat kehadiran ini, maka kita bisa bertindak, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian apa yang menurut Pak Tony nih ya, yang kira-kira masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan? Saya rasa, Pak, kalau apa yang perlu dikembangkan, kembali lagi saya sampaikan bahwa semua aspek itu perlu dikembangkan, Pak. Nah, hanya saja memang yang saya rasa yang memang perlu dikembangkan itu adalah tentang bagaimana kita istilahnya menguji keputusan yang kita ambil itu. Artinya dari 9 bahan uji yang bisa kita gunakan itu, kira-kira dampak dari keputusan kita itu nanti bagaimana. Nah, jadi ini, Pak, yang perlu harus dikaji, karena yang namanya sekolah adalah institusi, sebuah lembaga, otomatis ini akan menjadi sebuah sorotan baik bagi lingkungan di sekitar ataupun lingkungan dunia pendidikan pada umumnya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak. terima kasih, Pak, ya. Untuk sesi aksi nyata modul di tingkat 1 sudah cukup. Kemudian kita ke tahap selanjutnya, yakni rancangan program yang berdampak pada murid. Oke. Langsung ke pertanyaan ya, Pak, ya? Ya, boleh, Pak. Apakah Pak Tony sudah membuat rancangan program? Untuk program, Pak, kebetulan dalam setiap awal tahun kita selalu menyusun itu bersama rekan-rekan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah. Kalau terkait dengan apakah itu sudah dibuat program, tentu saya katakan ini sudah mulai kita rintis, Pak, ya. Dan saat ini sedang berproses di dalam pelaksanaan penyusunan program itu, Pak. Begitu, Pak. Oke, sudah tersusun, Pak, ya? Ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk bentuk program itu sendiri seperti apa, Pak? Bentuk program itu, Pak, kan kalau kita berbicara program itu ada 3 jenis, ada yang namanya intrakurikuler, ada yang namanya kokurikuler, ada yang namanya ekstrakurikuler. Nah, jadi di sini, Pak, saya terkait dengan program yang saya buat, yang saya susun itu adalah program yang berkaitan dengan ekstrakurikulernya, Pak. Nah, kenapa saya lebih mengarah ke situ? Karena memang kebetulan bagian saya ada di situ. Untuk yang intra dan kokurikuler pun ada juga guru-guru yang lain. Nah, jadi kebetulan, Pak, di sini saya membuat sebuah program ekstrakurikuler yang berkaitan dengan jenjang anak-anak
yang ada di sekolah kita ini. Nah, setiap ekstrakurikuler yang kita susun itu adalah kegiatan ekstrakurikuler yang bisa menunjang kegiatan mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya seperti FL2SN, ada yang namanya O2SN. Nah, jadi pengembangan-pengembangan ini kita susun programnya untuk peserta didik kita dengan harapan bahwa ekstrakurikuler ini bisa menunjang untuk mereka ke jenjang yang berikutnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ya nih rancangan yang sudah dibentuk nih Pak. Yang mudah nanti bisa mengarah ke siswa, mengarah kebutuhan siswa. Jadi ya yang berdampak pada siswa lah, gitu ya. Oke, kemudian dukungan apa saja yang diperlukan nih Pak? Kalau untuk dukungan Pak, tentu semua pihak harus terlibat di situ Pak. Yang pertama dari kepala sekolah dalam hal pendanaan mungkin ya Pak ya, dari sisi finansial, juga ada dukungan dari kawan-kawan rekan sejawat. Nah, tapi yang paling penting bagi saya adalah tentang bagaimana support orang tua terhadap itu, terhadap pendidikan anaknya. Artinya selama ini kita berusaha untuk keluar dari sebuah paradigma yang orang tua itu berpikir bahwa pendidikan itu hanya sebatas akademik. Padahal pada hakikatnya bahwa pendidikan itu bisa prestasi yang diraih oleh peserta didik kita itu bukan hanya dari sisi akademik saja, tapi boleh dari non-akademik. Nah, yang saya kembangkan di dalam program ini adalah tentang bagaimana peserta didik mengembangkan bakat dan minatnya sehingga menjadi sebuah prestasi di luar akademiknya atau non-akademiknya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, luar biasa Pak ya. Kemudian ada nggak tantangan Pak? Ya, kalau tantangan sih Pak, tentu ada Pak. Yang pertama adalah terkait dengan finansial ya Pak ya. Karena kalau kita berbicara finansial, bukan hanya satu ekstrakurikuler program saja yang harus dikelola. Tentu ini ada bagian-bagian, tetapi apapun itu, alhamdulillah sampai saat ini terkait dengan finansial itu kita bisa atasi Pak untuk hal itu. Nah, yang paling sulit itu adalah saat ini adalah tentang bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tuanya Pak, kepada orang tuanya. Nah, jadi tantangan kita ke depan ini bukan hanya ke depan, termasuk yang sudah-sudah ini juga, bahwa orang tua itu kadang-kadang berpikir bahwa ngapain sih ikut misalnya kayak futsal, bulu tangkis, kan ini kan ada di FL2SN dan lain-lain, O2SN, ngapain sih ikut itu? Mending kita bekerja. Nah, tetapi kita tidak bisa menyalahkan itu. Mungkin dari kerangka berpikir kan mungkin kita tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh orang tuanya, Pak. Oke, berarti perlu proses Pak, perlu waktu Pak ya? Perlu waktu, Jadi pelan-pelan, asal nanti orang tua siswa ini yang perlu ditekankan kan, membuat orang tua paham terhadap kebutuhan anak atau memfasilitasi anak, membantu anak. Betul, Pak. Nah, gitu. Oke, terima kasih Pak ya. Untuk sesi ini sudah selesai, kemudian cukup. Untuk berikutnya adalah perkembangan komunitas praktisi di sekolah, Pak Antoni. Oke, ya, sebagai awal dari refleksi atau diskusi yang akan kita lakukan, pertanyaan pertama adalah Pak Antoni sudah merintis komunitas praktis di sekolah ya Pak ya? Ya. Oke, kemudian bagaimana sih peran dari komunitas ini terhadap proses belajar Pak Antoni? Terkait dengan peran dari komunitas Bela Kombel yang kita punya ya Pak ya, kebetulan di sekolah ini yang berdekatan itu ada kombel yang sebelumnya memang sudah ada, yaitu milik sekolah SDN Danau Sadar. Nah, saat ini yang kita rintis bagaimana perannya terhadap pendidikan bagi sekolah ini adalah, tentu ini adalah sebuah wadah bagi kita untuk mengelaborasi, tentu ini menjadi sebuah wadah bagi kita untuk berkolaborasi terkait dengan bagaimana pendidikan yang akan kita lakukan sehingga ini bisa kita berikan kepada peserta didik dan memiliki kebermanfaatan Pak buat mereka. Dan saat ini itu sudah kita lakukan, bukan hanya kolaborasi antara satu guru mata pelajaran di satu rumpun yang sama, termasuk juga lintas rumpun itu sudah mulai kita rintis, kita lakukan Pak. Oke, bagus ini. Oke, kemudian perubahan yang menyenangkan bagi Pak Tony itu apa di komunitas sekolah Pak Tony? Terkait dengan perubahan yang menyenangkan Pak ya, tentu yang pertama adalah pembelajaran. Artinya kenapa saya katakan pembelajaran, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah didapatkan oleh teman-teman itu tidak mesti sampai kepada saya, artinya tidak mesti saya juga mengalaminya. Nah, tetapi dari pengalaman-pengalaman itu saya bisa mengambil pembelajaran Pak. Seandainya nanti saya berada di situasi yang seperti itu, mungkin saya sudah bisa membayangkan apa yang harus saya lakukan.
termasuk juga aksi-aksi positif yang sudah diberikan oleh umpan-umpan balik yang diberikan kawan-kawan, termasuk juga aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di dalam komunitas itu. Berbagi praktik baik pasti. Betul Pak, best practice-nya dia. Nah, oke. Kemudian bisa diceritakan nih rencana ke depan setelah program PGB ini selesai nih terhadap komunitas praktisi sekolah Pak Anton. Terkait dengan apa yang akan kita lakukan Pak, tentu ini akan terus berjalan Pak. Artinya bukan hanya karena saya mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak ini, komunitas ini harus ada. Nah, tetapi saya akan berusaha bersama dengan rekan-rekan sejawat untuk komunitas ini akan terus berjalan. Dan kita akan mencoba untuk melebarkan kolaborasi kita, bukan hanya kolaborasi yang ada di sekolah, tetapi tentang bagaimana kita berkolaborasi dengan komunitas-komunitas atau praktisi-praktisi pendidikan yang ada di luar daripada lingkungan kita ini, Pak. Oke, berarti salah satunya komunitas praktisi intrasekolah, betul, dan kemudian antar sekolah ya, antar Pak, sekolah, ya? Betul, Pak. Oke, kemudian ini pertanyaan terakhir, Pak ya. Apa dukungan yang diperlukan ini untuk komunitas praktisi di sekolah, Pak, agar bisa terus belajar bersama-sama gitu? Terkait dengan dukungan, apa yang kita perlukan nanti tentu yang pertama, sekali lagi saya katakan bahwa ini tentu membutuhkan support dari kepala sekolah ya Pak ya. Nah, lalu yang kedua juga selain dari kepala sekolah tentu adalah komunitas apa namanya, kawan-kawan rekan sejawat yang ada di sekolah ini juga. Mudah-mudahan di dalam komunitas ini kita memiliki sudut pandang yang sama, memiliki paradigma yang sama terkait dengan bagaimana berkolaborasi, bagaimana kita bisa memiliki kebermanfaatan dengan keberadaan komunitas ini, Pak. Nah, jadi kolaborasi dari semua pihak itu, baik itu kepala sekolah, baik itu rekan dewan guru, baik itu komite, termasuk juga support dari apa namanya, dari kepala desa dan lain-lain, perangkat-perangkat desa. Ini sangat kita harapkan, Pak, untuk perkembangan komunitas ini kita ke depannya nanti bagaimana. Oke. Terima kasih Pak ya untuk diskusi kita di sesi perkembangan komunitas praktis sekolah. Baik Pak, sama-sama. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pasca operasi. Jadi nanti Pak Tony bisa memanggil rekan sejawat Pak Tony. Baik Pak. Yang mana yang rekan sejawat terus yang sudah disupervisi oleh Pak Antoni. Iya. Baik Pak. Bisa dipanggil Pak ya? Bisa Pak. Oke. Saya minta izin memanggil teman saya dulu ya Pak ya. Silakan. Oke, baiklah Pak Antoni Rahman. Kegiatan PI 5 terkait dari kegiatan inti kita sudah selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah berdiskusi ya terkait 3 hal. Yang pertama tadi adalah penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian yang kedua rancangan program yang berdampak pada murid, dan yang ketiga itu adalah perkembangan komunitas praktisi di sekolah Bapak Antoni. Untuk kemudian untuk sesi selanjutnya ini berkaitan dengan dialog pasca observasi supervisi akademik yang Ibu Dame laksanakan ya di kelas, dan Pak Toninya sebagai supervisi. Dan terima kasih sebelumnya Bu ya untuk Ibu Damai sudah berkenan hadir di kegiatan PI 5 ini untuk menyambung atau melanjutkan dari kegiatan supervisi akademik yang sudah dilaksanakan di kelas. Oke, baiklah, untuk menyingkat waktu Pak Antoni silahkan untuk berdiskusi terkait pasca observasi. Waktu dan silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif sudah hadir di PI 5 ini ya, di dalam pendampingan program pendidikan guru penggerak ini. Nah, di dalam kegiatan ini kita akan lanjutkan terkait dengan supervisi yang sudah kita lakukan beberapa waktu kemarin dengan Bu Damayanti. Beliau adalah guru sejarah di SMA Negeri 3 Buntop ini. Nah, baik, selamat pagi Bu Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Damai?
Baik, Pak. Oke, nah jadi terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini ya Bu Damaya, karena ini adalah kelanjutan daripada observasi yang sudah kita lakukan beberapa waktu kemarin ya. Nah, terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Damaya lakukan di dalam kelas, terkait dengan hal-hal apa saja yang nanti di dalam kegiatan ini nanti saya juga akan mungkin nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin ya. Oke, nah baik begini Bu Damai, kayak apa kabar Bu Damai hari ini? Bagus. Sehat ya? Sehat. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Kalau tidak salah dengar, Bu Damai mau ini ya, mau UP untuk PPG ya? Iya. Untuk PPG itu ya. Oke Bu, mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan kegiatan itu dilancarkan, mudah-mudahan hasil yang didapat juga dari kegiatan itu sesuai dengan harapan yang Ibu gantungkan ya dengan kegiatan itu, sehingga nanti di sekolah kita ini banyak guru-guru profesional yang mudah-mudahan dengan itu bukan hanya profesional dalam artian sekedar kata, tetapi memang bermanfaat untuk peserta didik kita. Nah baik Bu, begini terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan beberapa waktu kemarin, karena pembelajaran kemarin sejarah ya Bu ya, sejarah kelas 11 ya, sejarah kelas 11. Nah dengan kelas 10 Pak. Oh kelas 10 ya, oh ya kelas 10 ya, kelas 10 IPS lah Bu lah, IPS itu kemarin. Nah terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu, bagaimana perasaan Ibu ketika pembelajaran itu sudah dilaksanakan? Perasaannya? Ya, baik Pak, terima kasih. Perasaan saya saat mengajar itu ada rasa gugup ya Pak ya, ada rasa kurang percaya diri karena anak-anak kan apa namanya, ada yang kurang aktif dalam pembelajaran. Mereka ada yang santai, ada yang ngeribut kan. Jadi tapi saya rasa itu tidak apa-apa. Iya. Berarti di kegiatan kemarin perasaannya Bu ya kayak mungkin agak sedikit gugup ya, sedikit gugup, agak sedikit khawatir. Mungkin salah satunya juga karena biasa kalau kita di dalam kelas itu ya kita biasa aja ngajarnya. Tapi karena mungkin ini karena ada orang di luar jam itu juga hadir observasi ya terkait dengan supervisi itu, sehingga mungkin suasananya agak berbeda ya Bu ya. Oke, itu hal yang lumrah Bu terjadi karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, karena mungkin kita terbiasa ya noting tulus aja ketika mengajar karena ya memang jam mengajar kita, tapi ketika situasinya berbeda mungkin ini akan ikut mempengaruhi juga. Nggak apa-apa Bu, itu adalah hal yang lumrah Bu terjadi di dalam kegiatan. Nah terkait dengan pembelajaran ini kemarin Bu, di dalam pembelajaran sejarah itu, ini kan ada yang namanya area kompetensi. Nah, terkait dengan area kompetensi ini, Bu, di dalam pembelajaran yang dilakukan kemarin, area kompetensi mana saja yang mau Ibu kejar di dalam kegiatan pembelajaran itu? Ya, baik. Yang pertama, kompetensi pengetahuan ya. Pengetahuan, mereka mampu menganalisis corak kehidupan masyarakat pada zaman prasejarah. Sementara keterampilannya, kompetensi keterampilan, mereka bisa membuat berbentuk tulisan berbentuk mading tentang corak kehidupan pada masyarakat praaksara. Oke, berarti di dalam area kompetensi yang Ibu kembangkan kemarin ya Bu ya, dalam pembelajaran itu berdasarkan RPP yang Ibu susun, itu ada 2 area kompetensi ya. Kalau boleh saya kuatkan lagi, yang pertama itu adalah area kompetensi pengetahuan, dan yang kedua adalah area kompetensi keterampilan. Yang mana area kompetensi pengetahuan itu siswa bisa menganalisa, bisa menjelaskan terkait dengan corak kehidupan di masa praaksara itu ya. Nah, lalu terkait dengan terkait dengan area kompetensi keterampilannya, siswa bisa menyajikan dalam bentuk, boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk suara dan lain-lain. Berarti ada 2 kompetensi ya Bu ya. Nah, setelah melakukan pembelajaran itu,
Kira-kira menurut Ibu nih, sejauh mana nih keberhasilan yang sudah Ibu capai terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Menurut saya sudah berhasil, ya, karena siswa sudah mulai tertarik tentang pelajaran sejarah, karena sudah memakai misalnya metode pembelajaran yang lebih menarik, misalnya ya kan, ya, menggunakan PPT, kemudian video pembelajaran. Jadi kan anak-anak bisa tertarik dan tidak mengantuk lagi. Ya. Berarti ya Bu ya, kalau kita nilai, misal nih saya bikin sebuah verbal nih, ya, misalnya dari angka 1 sampai 10 nih, keberhasilan itu ada di angka berapa kira-kira? 8 lah. Angka di 8 ya. Berarti sejauh ini menurut Ibu ini pembelajaran ini berhasil dilakukan ya? Berhasil dilakukan karena mungkin di dalam pembelajaran itu ada daya tarik ya, daya tarik. Dan memang Bu, salah satu kesulitan kita itu adalah tentang bagaimana kita menarik perhatian minat siswa itu untuk belajar. Oke Bu, saya ucapkan terima kasih, selamat atas keberhasilan itu. Artinya syukur alhamdulillah peserta didik kita bisa mengikuti kegiatan itu. Nah, lalu yang berikutnya Bu, terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan juga di dalam kelas kemarin, ada tidak kira-kira menurut Ibu kendala atau hambatan yang Ibu temukan, yang Ibu temui di dalam kegiatan pembelajaran itu? Ada Pak, cuma sedikit ya. Ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam menerima pelajaran, misalnya mereka diam saja misalnya waktu pembelajaran kan, kemudian mereka nggak ada yang mengantuk ya karena jam siang misalnya. Nah, dan mereka ada yang ngobrol juga. Nah, jadi itu kendalanya Pak. Berarti terkait dengan kendala itu ya Bu ya, kalau boleh saya simpulkan, berarti ini terkait dengan manajemen kelas ya. Nah, tetapi di dalam manajemen kelas itu juga kita bisa memahami bahwa mungkin di dalam kegiatan itu jam belajarnya mungkin agak siang harinya panas. Terus juga peserta didik ini mungkin dalam kondisi yang ngantuk dan lapar mungkin ya, tapi kendala itu ada ya Bu ya. Salah satunya adalah ketidakaktifan siswa, misalnya diam, ngantuk dan sebagainya, ribut sebagainya. Ya, normal-normal saja ya Bu ya yang terjadi hambatan-hambatan itu. Nah, terkait dengan hambatan-hambatan yang Ibu temui tadi, ada nggak kira-kira menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan terkait dengan kendala yang untuk mengatasi kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas pengajaran pendidik, di dalam kelas ketika pembelajaran itu dilangsungkan kemarin? Baik Pak, selanjutnya saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik. Salah satunya ya, untuk menarik siswa dalam pembelajaran, misalnya kan menggunakan PPT, menggunakan presentasi kan, mereka lebih aktif Pak kalau menggunakan metode ini. Ya, berarti nanti Bu ya, di dalam mengatasi kendala itu mungkin akan dibuatkan misalnya istilahnya alat peraga. Alat peraga yang lebih menarik lagi. Alat peraga yang mungkin bisa menarik minat siswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Misalnya bisa boleh dalam bentuk video, bisa dalam bentuk PPT, ataupun misalnya mengikuti dengan gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Nah, oke Bu, enggak apa-apa, bagus itu. Nah, terkait dengan apa yang Ibu lakukan dengan kendala itu tadi, rencana Ibu nih terkait dengan itu, kapan bisa Ibu realisasikan di dalam kelas sehingga kendala-kendala itu juga bisa Ibu selesaikan, bisa Ibu atasi. Nah, kapan nih kira-kira Ibu bisa merealisasikan terkait dengan kendala yang dihadapi tadi? Baik, saya akan merealisasikan ke depannya dalam waktu lebih lanjutnya Pak. Dalam waktu selanjutnya nanti. Berarti di dalam pertemuan berikutnya ya Bu ya. Artinya secepatnya nanti ini bisa Ibu akan realisasikan lagi ya, supaya kendala-kendala yang dihadapi itu tidak bisa diatasi lagi ya. Nah, baik Bu, terkait dengan itu saya ucapkan terima kasih atas apa yang sudah Ibu lakukan. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya
apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, karena memang saya menyaksikan itu, saya bisa melihat itu, apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sudah luar biasa Bu untuk peserta didik kita. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik, dan hasil proses yang dilakukan itu juga hasilnya juga baik. Dan nanti Bu, setelah kegiatan ini mungkin kita akan beberapa waktu ke depan lagi bisa kita lakukan supervisi lagi ya Bu ya. Nah, tetapi satu Bu, saya hanya berpesan bahwa jangan berpikir bahwa yang namanya supervisi ini adalah sebuah punishment yang diberikan oleh seorang supervisor kepada guru yang disupervisi. Nah, tetapi lebih kepada mudah-mudahan kawan-kawan juga yang lain itu punya pikiran bahwa kegiatan supervisi ini adalah sebuah kegiatan yang memiliki manfaat, karena di dalamnya ada kegiatan refleksi ya terkait pembelajaran ini untuk meningkatkan pembelajaran kedepannya bisa lebih baik. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu sediakan, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan kesempatan kepada kita untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan UP Ibu tadi di dalam kegiatan PPG nanti bisa berjalan dengan baik lagi ya. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Kita cukupkan dulu untuk wawancara kita hari ini. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan pembelajaran kesulitan, bisa kita berkolaborasi, berkonsultasi untuk mengatasi masalah itu. Ya, terima kasih Bu ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Ibu Damai sudah hadir dan sudah melakukan diskusi dengan host di sini adalah Pak Antoni Rahman. Dan ini seru sekali tadi ya diskusi sudah setelah saya simak tadi. Dan kemudian untuk rubrik penilaian supervisi Mas, pasca supervisi, nah di situ sudah saya masukkan di sini tadi Pak ya. Jadi nanti untuk kelanjutannya nanti setelah sesi ini berakhir. Nah, jadi tiba saatnya kita ada di bagian akhir. Oke, baiklah Pak Antoni. Ini luar biasa nih, seru sekali diskusi Pak Tony dengan Bu Damai tadi ya terkait pasca observasi pembelajaran nih. Dan nanti mudah-mudahan nanti Pak Tony bisa mengobservasi teman-teman yang lain ya sambil Pak Tony nanti berbagi pengalaman. Nah, jadi ngajar yang bagaimana yang berdampak pada murid. Nah, bagaimana student well-being di kelas itu bisa tercapai dengan mudah. Itu pasti Pak Tony sudah banyak ilmunya nih ya terkait step-stepnya seperti apa. Oke, baiklah Pak Tony, kita sudah di penghujung kegiatan kita PI 5 kali ini ya Pak ya. Kita akan sejenak merefleksikan apa yang sudah kita lakukan hari ini dan yang sudah dilakukan kemarin ya. Setelah Pak Tony ini menjalankan kegiatan BKP ini, yang kira-kira menurut Pak Tony kuasai itu materi yang mana gitu, dan yang sudah dipraktikkan tentunya ini ya. Terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan di dalam alur merdeka pada LMS ya Pak ya, materi itu yang mana itu terdiri dari modul 1, 2, dan 3. Tentu Pak yang saya bukan paling sih, tetapi saya sangat menyukai dan bisa saya kuasai itu adalah bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid Pak. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena memang di dalam pembelajaran berpihak pada murid ini tentu ada tantangan-tantangan yang menurut saya itu asik untuk dilakukan. Salah satunya adalah tentang bagaimana kita membuat sebuah ruang belajar yang nyaman. Nah, tetapi ruang belajar ini adalah sebuah ruang belajar yang memiliki keberpihakan kepada peserta didik, yang mana keberpihakan ini juga disesuaikan dengan kodrat alam, dengan kodrat zaman daripada peserta didik itu kita sendiri Pak. Dan tentu juga ini adalah sebuah hasil akhirnya atau outputnya nanti adalah tentang bagaimana kita membuat sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik dari peserta didik yang kita miliki Pak. Oke, gitu. Dimulai dari kita ya sebagai pendidik, dimulai dulu kita harus bisa mengikuti bagaimana sih cara memahami kodrat alam, kodrat zaman dari peserta didik itu PR kita. Betul Pak. Dan kita wajib berproses lagi untuk ke depan ini ya.
untuk selalu meningkatkan kemampuan kita sebagai pendidik. Betul. Jangan cukup berhenti sampai di sini di pendidikan guru penggerak. Kalau istilah di dalam PGP itu belajar sepanjang hayat katanya. Ya. Oke, berikutnya Pak. Kira-kira materi apa yang menurut Pak Tony yang masih membingungkan nih? Dan rencana tindak lanjutnya ke depan seperti apa? Bisa dijelaskan? Terkait dengan materi yang akan, kalau membingungkan sih tidak Pak, tetapi saya kira yang perlu diperdalam lagi adalah tentang bagaimana kita mengambil keputusan itu Pak. Karena memang kalau kita berbicara tentang keputusan, seperti yang saya katakan di awal-awal tadi, bahwa bagaimana kita menggunakan 439 itu dengan baik. Nah, tetapi di dalam 439 itu pun kita harus menyesuaikan tentang bagaimana permasalahan yang terjadi, keputusan yang seperti apa yang mau kita ambil. Nah, tentu ini Pak, kalau membingungkan sih tidak. Nah, tetapi yang perlu diperdalam, yang perlu dipertajam lagi, yang perlu ditebalkan lagi dari setiap materi yang sudah saya pelajari itu adalah tentang bagaimana kita mengambil keputusan yang baik, sehingga keputusan itu adalah sebuah keputusan terbaik bagi semua pihak yang menunggu hasil dari keputusan itu sendiri Pak. Oke, untuk mungkin bisa saya tambahkan Pak ya, jadi nanti untuk mempertajam proses di setiap pengambilan keputusan nanti bisa dikolaborasikan di komunitas praktisi di sekolah. Betul Pak. Misalnya Pak Tony mencari suatu kasus. Nah, itu salah satu caranya untuk mempertajam. Betul. Nah, itu. Oke, luar biasa Pak Tony ya. Oke ya, mudah-mudahan nggak sampai di sini aja belajarnya, pembelajaran untuk ke depan gitu ya. Nggak stop di sini aja. Kemudian yang selanjutnya luar biasa sekali nih. Ini sudah kita dari tadi sudah asik berdiskusi Pak ya. Saking asiknya diskusi, nggak terasa dari tadi pagi sudah hampir siang ini. Ya, sudah hampir siang. Oke, luar biasa dan asik sekali nih. Jadi percakapan kita dua arah nih selalu balas-balas terus gitu. Betul ya. Pak. Oke. Kemudian untuk berikutnya Pak, sebelum kita melaksanakan PI6, nanti Pak Antoni menyiapkan dokumen atau format kuesioner Pak ya, yang berisi tentang survei kompetensi guru penggerak. Oke. Nah, feedback 360 derajat. Nah, nanti Pak Tony bisa dibagikan ke kepala sekolah, kemudian 5 guru dan 5 siswa. Nah, betul. Jadi sebelum PI6 harus selesai Pak. Sudah selesai. Oke, siap Pak. Kemudian untuk tugas PI6 nanti, sebelum PI6 nanti tolong dipersiapkan Pak Antoni. Ini terkait dengan jadwal diskusi pemetaan aset. Oke. Dengan tentunya dan kepala sekolah. Kemudian nanti aktor-aktor yang diundang adalah kepala sekolah pasti, kemudian rekan guru, murid, orang tua, atau tokoh setempat atau komite ya. Nah, boleh di situ. Dan kemudian nanti Pak Tani membuat notulen diskusi dan tak lupa dokumentasi. Betul. Nah, ini yang wajib ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hasil pemetaan yang nanti akan saya bawa dan untuk saya laporkan ke BKP. Dan baik. Oke. Kemudian yang terakhir nih Pak, ada nggak Pak terkait hal-hal yang perlu komunikasikan dengan fasilitator terkait pembelajaran daring? Terkait dengan apa yang perlu disampaikan dengan fasilitator Pak, alhamdulillah fasilitator adalah seseorang yang luar biasa Pak, di dalam membimbing kita, di dalam membantu kita, di dalam membersamai kita dari awal sampai dengan kegiatan PI5 ini ya Pak ya. Artinya support dari beliau sangat luar biasa, bantuan dari beliau juga luar biasa. Mudah-mudahan di dalam kegiatan lokakarya ke depan nanti mudah-mudahan beliau bisa hadir. Amin. Kita bisa bertatap muka langsung dengan beliau. Karena berbicara secara langsung, secara face to face ataupun dengan melalui jalur daring itu kan berbeda Pak. Dan terus terang fasilitator kita termasuk juga pendamping kita di dalam PP kita Pak, termasuk Pak Arif ini adalah orang-orang yang luar biasa Pak, di dalam membersamai kami, di dalam membimbing kami, di dalam membina kami di dalam kegiatan program guru penggerak ini Pak. Oke, jadi apa yang
baru saja Pak Antoni sampaikan, nanti saya mohon izin saya sampaikan ke fasilitator Pak ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Tony ya. Baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih untuk minumnya juga nih ya, repot-repot nih ya. Nggak apa-apa. Oke. Sampai ketemu di pertemuan di Lokakarya 5 Pak ya. Baik Pak. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin, sama mudah-mudahan ya. Oke. Pak Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.